Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, beberapa hari yang lalu saya menjumpai sebuah artikel yang menarik mengenai negara tetangga kita, Singapura. Tiap 5 tahun mereka mengadakan survei rumah tangga. Dan dalam survei di awal tahun ini untuk menangkap situasi sepanjang 2025, ada data bahwa jumlah penduduk negara itu yang tidak lagi percaya kepada Tuhan itu naik angkanya menjadi 23,9%. Angka ini naik dari tahun 2020 yang waktu itu 20%. Nah, bahkan mundur lagi 10 tahun sebelumnya, sensus penduduk tahun 2010 jumlahnya baru 17%. Dengan kata lain, selama 15 tahun terakhir ini terjadi penambahan jumlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan cukup signifikan. Menariknya lagi, kelompok yang mengalami penurunan jumlah umat beragama paling banyak itu adalah kelompok umat Kristiani. Dari sekitar 6 atau 7 agama di negara itu yang diperhitungkan di dalam survei, jumlah umat Kristiani itu turun paling banyak. Dan bukan keturunan ya, penurunan.
terbanyak itu terjadi di antara orang-orang muda umur 15 sampai 24 tahun. Ada 26,8% orang muda yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itu tetangga kita. Nah, di Indonesia saya itu berusaha mencari kalau ada data mengenai data informasi sejenis ini. Tapi ternyata tidak ada, saudara-saudari. Karena di Indonesia ini kita semua wajib beragama. Bahkan di KTP kita itu pun wajib menulis di kolom agama. Kalau tidak kita tulis ketika bikin KTP, enggak jadi itu KTP ya. Enggak jadi. Harus ditulis, mau percaya mau tidak harus ditulis. Bahkan kalau kita itu sampai melakukan penginjilan ateisme maksudnya, membagikan ajaran ateis, kita terancam hukuman penjara yang diatur oleh KUHP, maksimal 5 tahun penjara. Nah, maka susah mencari data berapa banyak orang Indonesia itu yang tidak percaya kepada Tuhan, apalagi membandingkan sehingga tahu naik atau turun. Tapi saya percaya bahwa keraguan dalam iman itu adalah bagian dari pengalaman yang umum dirasakan terutama oleh orang-orang muda. Kita ragu-ragu beriman, entah dalam hal percaya kepada Tuhan atau menerima dogma ajaran tertentu di dalam gereja, atau juga soal menerima institusi gereja ini atau lembaga gereja. Bagian dari perjalanan kita, pergulatan kita sebagai orang beriman. Nah, hari ini perayaan 100 tahun gereja Kota Baru, kita mendapat bacaan yang saya rasa mewakili sentimen ini ya. Hari ini kebetulan juga adalah pesta Santo Thomas Rasul, seorang yang dikenal sebagai peragu. Inilah Rasul, orang terdekat Yesus, yang ragu-ragu, yang tidak percaya. Kalau orang terdekat Yesus saja bisa tidak percaya, rasanya kita ini tiba-tiba saja diterima dengan seluruh keraguan kita, dengan seluruh ketidakpercayaan kita. Ada tempat untuk keraguan-raguan itu di dalam mengikuti Yesus. Santo Ignatius Loyola tidak kurang lagi ya. Dia orang dari abad ke-16. Ketika gereja Katolik itu bobrok sebobrok-bobroknya. Dan saat itu gerakan reformasi sedang menggila. Ignatius pasti punya keraguan juga di dalam dirinya mengenai gereja Katolik saat itu. Maka kalau kita ragu-ragu, kita tidak yakin, kita khawatir bahwa gereja tidak seperti yang kita bayangkan, itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Apalagi kalau sekarang kita itu melihat medsos, saudara-saudari.
Kita melihat Romo yang main HP, lalu jadi berita kontroversial, viral. Belum lagi kalau kita mengikuti gosip-gosip seputar pelanggaran kaul para Romo itu atau para religius. Tiap hari di medsos itu ada banyak berita, entah benar entah salah. Dan itu pasti membuat kita semua ragu-ragu dengan seluruh klaim kesucian gereja ini. Mungkin perasaan yang sama yang dirasakan oleh Ignatius Loyola di zamannya. Tetapi Ignatius merespon kebobrokan gereja itu tidak dengan meninggalkan gereja rupanya, melainkan dia menjadi salah satu pembela gereja yang terdepan di tengah gelombang gerakan reformasi itu. Pertanyaannya kan, mengapa? Kok bisa? Dari mana datangnya kekuatan untuk percaya itu? Kalau untuk Thomas, pertanyaan itu terjawab dengan kehadiran Yesus yang meminta dia untuk mencucukkan jarinya di bekas-bekas luka. Lalu untuk Ignatius, dari mana datangnya keyakinan itu? Ignatius itu selalu menekankan satu hal rupanya. Untuk menjawab keraguan, untuk menemani kita dalam perjalanan iman kita. Ada satu hal yang menjadi pegangan Ignatius, yaitu relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Itulah dasar iman kita. Iman kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang lain-lain, tapi oleh satu ini yang menjadi pondasi, seperti yang dikatakan di dalam bacaan pertama. Pondasi iman kita, batu penjuru iman kita adalah relasi pribadi dengan Yesus. Dan gereja adalah wajah kehadiran Yesus itu di dunia. Nah, tentu saja sabda yang menjadi daging atau inkarnasi itu pasti berwajah manusia, tidak bisa tidak. Dan karena itu inkarnasi itu ya semrawut. Gereja ini ya semrawut. Tetapi apakah kita menjadi bagian dari perjalanan gereja yang semrawut ini lantas putus asa begitu saja? Seperti Santo Ignatius, relasi pribadi dengan Yesus Kristus itulah yang menjaga, yang menemani kita semua di dalam perjalanan iman ini. Meskipun dunia kita, meskipun gereja kita semrawut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berjalan bersama selama 100 tahun diwakili oleh tembok-tembok gereja ini. Masih ada 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi atau sampai kapanpun gereja ini akan terus berjalan bersama. Dan kita adalah bagian dari perjalanan ini. Maka marilah kita mohon rahmat di dalam perayaan ini agar kita boleh merasakan Allah sendiri yang hadir menemani kita, terutama di dalam saat-saat kita ragu, saat-saat kita kecewa, saat-saat kita tidak percaya. Amin.